Selamat sore adik-adik mahasiswa. Di video pembelajaran ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan jenis-jenis dan pendekatan penelitian. Dalam materi ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan pengertian penelitian pendidikan, yang kedua berkaitan dengan karakteristik penelitian, yang ketiga berkaitan dengan hubungan penelitian dan karya ilmiah, dan yang keempat berkaitan dengan jenis-jenis dan pendekatan penelitian. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian penelitian. Jadi, apa itu penelitian? Penelitian adalah sebuah proses yang sistematis, logis, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah berdasarkan pada data empiris dengan menggunakan metode ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bila penelitian dilakukan di dunia pendidikan? Penelitian dilakukan di dunia pendidikan, maka masalah yang diteliti adalah masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Selanjutnya kita lihat dari pengertian penelitian tadi berkaitan dengan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi sebelum kita melakukan sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan masalah penelitian. Unsur yang kedua adalah melakukan studi literatur. Setelah merumuskan masalah penelitian, peneliti melakukan studi literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian atau topik penelitian yang diangkat. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Jadi pada saat sebelum kita melakukan penelitian, langkah yang harus kita lakukan adalah kita merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Yang keempat adalah mengumpulkan data dan mengolahnya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui jika penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif, maka pengumpulan data menggunakan angket. Nah, jika jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui metode observasi, metode wawancara, kemudian metode dokumentasi, dan lain sebagainya. Untuk pengolahan, untuk jenis penelitian kualitatif, ini pengolahannya kita menggunakan triangulasi. Sementara untuk penelitian kuantitatif, ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif, ya, menggunakan angka-angka atau data-data statistik, ya. Pengujiannya dengan menggunakan rumus-rumus statistik, ya. Selanjutnya, unsur yang berikut adalah menguji hipotesis, ya. Jadi setelah kita mengumpulkan dan mengolah data, langkah yang kita buat adalah kita menguji hipotesis, ya. Langkah yang terakhir atau unsur yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Jadi setelah kita menguji hipotesis, langkah berikutnya adalah kita mengambil kesimpulan dari hipotesis yang telah diperoleh. Jadi metode ilmiah dari segi aplikasinya, dia lebih berhasil untuk menguji kebenaran suatu penelitian. Selanjutnya, permasalahan bidang penelitian, ya. Jadi ada beberapa masalah yang muncul dalam praktek kependidikan di sekolah. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik dari aspek peserta didik, komponen kurikulum, implementasi kurikulum, teori belajar, teori evaluasi, manajemen persekolahan, kepemimpinan kepala sekolah atau guru,
masalah yang berkaitan dengan bimbingan konseling, masalah tentang layanan konseling, masalah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, dan masalah yang berkaitan dengan sikap guru serta masalah-masalah pendidikan lainnya. Jadi semua permasalahan ini bisa kita angkat untuk kita jadikan sebagai masalah dalam penelitian. Ini tergantung dari kreativitas dan kejelian dari seorang peneliti ini untuk mengangkat setiap masalah yang bermanfaat untuk pemecahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita lihat alasan mengapa orang melakukan penelitian. Ya, alasan yang paling mendasar orang melakukan penelitian atau orang meneliti adalah setiap orang selalu menghadapi masalah. Ya, masalah yang dihadapi oleh setiap orang ini dia beraneka ragam. Ada yang sederhana, ada pula yang kompleks. Ya, setiap masalah yang ada ini menuntut kita untuk mencari jalan keluar atau pemecahan terhadap masalah. Ya, jadi masalah ini ada yang sederhana dan juga ada yang kompleks. Ya, kalau yang sederhana kita tidak perlu melakukan penelitian. Ini tinggal dicarikan solusinya. Tetapi jika masalah yang sifatnya kompleks, maka diperlukan sebuah penelitian. Ya, sehingga bisa ditemukan jalan keluar atau alternatif dari masalah yang ada. Pokok bahasan yang kedua berkaitan dengan karakteristik penelitian. Ya. Jadi penelitian ini adalah sebuah kegiatan ilmiah penelitian memiliki karakteristik kerja ilmiah. Ya. Produk kerja ilmiah yang disebut dengan karya ilmiah. Jadi kita lihat karakteristik kerja ilmiah ini. Yang pertama, bertujuan. Bertujuan ini artinya setiap kegiatan penelitian ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah memecahkan masalah tertentu. Ya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah kita buat sebagai landasan keputusan serta tindak pemecahan masalah. Karakteristik yang kedua adalah sistematik. Sistematik atau sistematis ini artinya dalam melaksanakan penelitian memiliki langkah-langkah kerja secara terencana, teratur, urut, sistematis. Bukan asal-asalan ya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian ini, langkah-langkah kerjanya ini harus benar-benar terarah, teratur, ya, harus sistematis. Nah, selanjutnya, karakteristik terkendali. Nah, terkendali artinya dalam batas-batas tertentu, peneliti harus memisahkan fenomena pokok dan yang mengganggu, memilih data yang relevan dan membuang data yang tidak relevan, mengidentifikasi data yang diperlukan dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, nah ini kita harus memilih data yang benar-benar relevan, yang sesuai dengan gambaran dari masalah penelitian yang kita angkat. Dan kita jika data itu tidak relevan, maka data itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam penelitian kita. Oke. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah objektif. Nah, objektif ini artinya data yang masuk, kesimpulan yang diambil, hasil yang diperoleh terlepas dari unsur subjektivitas. Ya. Jadi tidak ada unsur-unsur tertentu, ya harus sifatnya objektif. Dan yang kelima adalah tahan uji. Artinya kesimpulan yang diambil harus didasari data yang valid, telaah teoriti yang solid, metode yang benar. Siapapun dapat melakukan recheck terhadap kebenarannya. Jadi itulah yang menjadi dasar dari karakteristik penelitian. Jadi dia harus tahan uji ya. Jadi metodenya harus benar. Kemudian pada saat orang menguji kebenarannya harus dapat dipercaya. Selanjutnya Sugiono ini memberikan istilah penelitian sebagai cara kerja ilmiah yang rasional, empirik, dan sistematik. Ya, rasional ini artinya kegiatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,
Dengan empirik berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang dilakukan. Bahkan dapat melakukan recheck. Dan yang berikutnya adalah sistematik, yaitu proses penelitian menggunakan langkah-langkah kerja yang teratur, terencana, dan juga logis. Sementara menurut Soekardi, karakteristik penelitian ini yang pertama memiliki tujuan, yang kedua melakukan pengumpulan data, yang ketiga kegiatan terencana dan sistematis, yang keempat menggunakan analisis logis, yang kelima melakukan pengembangan teori, yang keenam melakukan observasi, yang ketujuh melakukan pencatatan gejala dan kontrol, yang kedelapan menggunakan validitas instrumen, dan yang kesembilan adalah melakukan pelaporan. Subpokok yang ketiga berkaitan dengan hubungan penelitian dan karya ilmiah. Jadi seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah. Nah, sebagai suatu kegiatan ilmiah, hasil penelitian ini disebut dengan karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah ini sebagai produk kerja ilmiah relevan dengan makna etimologik, di mana karya ilmiah terdiri dari karya dan ilmiah. Karya yang artinya kerja, ilmiah artinya bersifat ilmu. Ya, jadi produk dari penelitian ini, dari kegiatan atau dari hasil penelitian ini yang dikenal dengan karya ilmiah. Jadi ada kaitan antara penelitian dan karya ilmiah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya kita lihat John Dewey mengemukakan langkah kerja berpikir ilmiah ini. Yang pertama merasakan adanya masalah, merasakan adanya kesenjangan antara teori dan realita, merasa ada kesulitan menemukan ciri-ciri suatu pola dari objek, atau merasa ada kesulitan untuk menerangkan suatu peristiwa. Yang kedua, menegaskan masalah, menegaskan objek atau peristiwa. Setelah merasakan adanya masalah, perlu ditegaskan apa masalah yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah menyusun hipotesis. Ya. Dan yang berikutnya adalah mengumpulkan data, yang menarik kesimpulan dan menentukan kegunaan dari kesimpulan. Selanjutnya, subpokok bahasan yang keempat berkaitan dengan jenis-jenis dan pendekatan penelitian. Ya. Ada dua pendekatan penelitian. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini ada dua jenis penelitian. Yang pertama penelitian non-eksperimen dan yang kedua adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yang kedua adalah penelitian korelasional, yang ketiga adalah penelitian komparatif atau komparasi, yang keempat adalah penelitian tindakan, yang kelima ex post facto, yang keenam penelitian survei, dan yang ketujuh adalah penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, untuk jenis penelitian eksperimen ini terdiri dari dua penelitian. Yang pertama adalah penelitian eksperimen murni dan yang kedua adalah penelitian eksperimen kuasi. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini juga ada 6 jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian studi kasus, dan yang kedua adalah penelitian histori, yang ketiga deskriptif, yang keempat penelitian fenomenologi, yang kelima penelitian etnografi, yang keenam penelitian etnometodologi.